Nah, setelah selesai dari situ, bahwa itu nanti pihak tersebut akan daftarkan sendiri kepada meja berikutnya di pengadilan agama. Itu. Nanti setelah itu didaftarkan, persyaratan sudah dimasukkan, nanti seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian akan dapat panggilan sidang. Ya. Oke, saya ada satu pertanyaan, Pak. Tadi kan dijelaskan tentang persoalan bahwa masyarakat itu banyak yang mendalilkan alasan mereka dalam mengajukan dispensasi nikah itu dengan alasan married by accident atau Hmm. menikah karena ada unsur accident lah, Baik. kecelakaan dalam arti tanda kutip. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini kan masyarakat butuh pemahaman bahwa prasyarat untuk mengajukan dispensasi nikah itu seperti apa sebenarnya, agar masyarakat bisa tahu dan dalam mengajukan dispensasi nikah itu mereka berdasarkan yang seharusnya dan yang Hmm. semestinya seperti apa. Jadi terima kasih. Jadi kemarin juga karena saya paling banyak contohkan di pengadilan agama, karena memang pada saat ini Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo itu pada saat ini bekerja sama dengan Pengadilan Agama Suawa. Nah, sebelum saya masuk ke situ, pertanyaan tadi, ini saya juga banyak menghimbau kepada kepala-kepala desa. Ada kalanya setiap perkara di desa itu paling banyak itu kepala desa itu yang bawa langsung masyarakatnya untuk mendaftar perkaranya di pengadilan agama. Nah, saya selaku advokat di Pusbakum itu langsung katakan sama kepala desa, coba setiap yang ada permasalahan yang berkaitan dengan pengadilan agama, syarat-syarat ini harus diketahui oleh kepala desa. Supaya apa? Lebih memudahkan. Karena kita tahu bersama wilayah Kabupaten Bone Bolango itu cukup jauh. Cukup jauh, jaraknya juga cukup jauh. Jadi kasihan juga kalau menurut kita advokat, kasihan juga kalau hanya untuk bertanya persyaratan itu dia harus mesti lagi datang ke Pengadilan Agama Suawa. Nah, ini paling banyak kita tekankan kepada kepala-kepala desa untuk memudahkan masyarakatnya. Nah, berkaitan dengan dispensasi nikah, yang pertama persyaratannya anak itu harus punya, anak yang di bawah umur yang dimohonkan itu harus punya akta kelahiran. Itu yang pertama. Dia harus punya akta kelahiran. Kalau dua-dua di bawah umur, kedua-duanya harus punya akta kelahiran. Nah, yang kedua, kartu keluarga. Supaya menandakan bahwa anak ini dari orang tuanya siapa. Itu. Selanjutnya lagi, fotokopi KTP suami istri. Jadi suami istri ini adalah pemohon. Jadi kalau dispensasi nikah itu, anak yang di bawah umur itu tidak boleh jadi pemohon. Jadi yang jadi pemohon itu adalah orang tuanya. Ya. Jadi kalau orang tuanya masih hidup dua-dua, jadi kita cantumkan di dalam gugatan atau permohonan itu pemohon 1 atau pemohon 2. Nah, selanjutnya izin penolakan dari kantor urusan agama. Jadi ini adalah satu yang harus, bahwa yang yang bermohon ini, yang atau yang si anaknya ini belum cukup umur untuk dinikahkan. Jadi ada surat penolakan. Nah, selanjutnya lagi, kalau yang bersangkutan atau anak tersebut dalam keadaan hamil, misalnya sudah hamil, itu anak tersebut harus kita mintakan surat dari puskesmas atau bidan tertentu yang menyatakan dalam surat itu
anak tersebut telah hamil berapa bulan begitu. Nah, kesemuanya ini akan kita masukkan dalam permohonan atau di dalam surat gugatan gitu. Jadi itu. Oke, baik, terima kasih Pak Imran Dhani tadi sudah menyampaikan beberapa hal, persoalan, eee, dispensasi nikah dan seterusnya. Saya kembali mengingatkan kepada masyarakat umum yang hadir di ruangan virtual Zoom meeting ini, Bapak Ibu silakan bisa mengajukan pertanyaan secara langsung maupun juga melalui SMS, melalui nomor telepon yang telah kita sediakan di hotline itu dan, boleh juga bertanya secara langsung. Baik, di handphone saya sudah masuk beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin, pertanyaan pertama ini datang dari masyarakat. Pertanyaannya adalah, jika ada surat keputusan atau SK atau surat lain yang diterbitkan oleh kepala desa atau camat dan dirasa tidak sesuai, apakah hal itu bisa langsung digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara? Mungkin ini, saya ke Bapak Dr. Vence M. Wangtu terlebih dahulu untuk, menjawab pertanyaan ini. Oh, ya baik, saya mungkin ke Bapak Suwitno Imran ya, untuk bisa menjawab pertanyaan ini bahwa kalau ada SK yang diterbitkan oleh camat atau kepala desa itu apakah bisa dan masyarakat tidak senang dengan hadirnya SK itu, apakah masyarakat bisa langsung melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara? Oke, baik. Makasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Pertanyaannya menarik terkait dengan SK dan ini masih masuk dalam ranah tata usaha negara. Kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan pejabat. Kan? Jadi di dalam ketentuan itu yang mengeluarkan SK itu suatu surat keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka keputusan itu apabila bertentangan dengan undang-undang, ya, itu bisa diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Pertanyaannya adalah, apakah camat bisa SK camat bisa digugat? Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah camat masuk dalam kategori pejabat? Intinya adalah kalau dia termasuk dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara, ya, maka itu dapat. Ya. Jadi pejabat itu adalah seseorang yang diberikan kewenangan, ya, oleh undang-undang untuk mengeluarkan surat keputusan. Ya. Misalnya bupati, ya, dalam hal SK pemberhentian misalnya, nah itu bisa digugat. Ya. KPU misalnya, nah, bisa digugat. Nah, itu Pak. Jadi pada dasarnya, pada intinya adalah kalau dia pejabat yang mengeluarkan surat keputusan itu bisa menjadi objek daripada Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian. Iya, baik, terima kasih. Kita selingi Pak ya, ini pertanyaan melalui hotline juga pertanyaan secara langsung di virtual Zoom meeting. Ini ada dari Kepala Desa Tabongo Timur. Bisa ditampilkan, Pak? Iya, baik, ini Kepala Desa Tabongo Timur, saya persilakan Pak, silakan perkenalkan nama dan, pertanyaannya konkret dan jelas. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.